Halo semua, jumpa lagi dalam channel kesayangan seluruh umat manusia di dunia ini, Kutumet, Kupas Tuntas Matematika. Oke, anak-anak kelas 9 yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan ya, kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, untuk melanjutkan pembelajaran kita di dalam masa pandemi yang sangat sulit ini. Ibu tidak tahu kapan ini akan berakhir, kapan kita akan diperbolehkan bertemu tatap muka di sekolah, tetapi baiklah kita mengerjakan yang terbaik di dalam waktu-waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Oke? Oke, kita bersyukur ya. Nah, kalian lihat di belakang ini adalah pantai yang cukup terkenal di daerah Kota Kupang. Namanya adalah apa anak-anak? Pantai Warna. Pantai warna-warni. Ya, warna-warni. Nah, anak-anak, ini adalah pantai yang cukup terkenal. Seperti kalian ketahui bahwa di Kupang itu banyak sekali pantai. Di NTT ya, ada namanya Pink Beach gitu ya. Ada White Beach di Sabo, ya semua pantai white. Tapi kalau yang ini, the colorful beach. Okay, guys. So you can see ada pink color and orange and blue. And everyone enjoy to be there ya. Okay, guys. Jadi kita harus bersyukur karena Tuhan tuh memberikan kita view yang luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Tentu kalian tahu bahwa ketika kalian lihat pantai, kalian merasa itu ada keindahan yang Tuhan berikan. Ketika kita melihat rumus matematika, kita melihat ada keindahan dalam keteraturan yang Tuhan berikan. Ya, itu menunjukkan bahwa Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang teratur. Seperti aturan-aturan dalam bentuk akar berikut, guys. Check this out ya. Oke, Ibu mau bagikan screen, share screen, kalian boleh tunggu sebentar. Oke, ini adalah PowerPoint slide. Saya juga sudah menguploadnya di Google Classroom. Silakan kalian bisa akses dan kalian bisa belajar dari sana. Juga ada instruksi pembelajaran di dalam tanggal-tanggal yang Ibu sudah detailkan setiap harinya. Ya, kalian bisa lihat juga di web sekolah. Di situ juga ada penjelasan apa aja yang akan kita lakukan sepanjang hari tersebut atau sepanjang 1 minggu. Baik, kita akan mempelajari tentang bentuk akar, tapi sebelumnya Ibu perlu ingatkan bahwa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perpangkatan. Apa definisi dari bilangan berpangkat, bagaimana menghitung bilangan berpangkat, kalian juga sudah mempelajari operasi daripada perpangkatan, baik itu operasi perkalian, pembagian, pangkat nol, dan negatif. Ya, bahkan kalian sudah mengerjakan formatifnya. Nah, hari ini kita akan melihat tentang bentuk akar, ya, bentuk yang lain daripada yang kita sudah pelajari sebelumnya. Sebelumnya, Ibu mau kita melihat sebuah masalah yang Ibu paparkan di sini. Tentu kalian semua pernah bermain layangan, bukan? Nah, layangan ini bukan barang mahal, karena ketika kalian dari kecil, kalian sudah sering memainkannya. Suatu kali, ada satu teman kalian bernama Tono. Tono bermain layang-layang, terus layang-layangnya tersangkut di atas tiang listrik, tepat di atas tiang listrik. Nah, tinggi tiang listrik tersebut diukur dari matanya Tono ini ya. Tinggi tiang listrik ini diukur dari sini ke sini ya. Itu 4 meter. Dan Tono berdiri melihat ke arah puncak tiang listrik yang mana ada layang-layangannya tersangkut di situ. Lalu dia berdiri itu dengan jaraknya itu terhadap tiang listrik itu 3 meter. Jarak Tono terhadap tiang itu 3 meter. Berapakah jarak pandang Tono dengan layang-layang miliknya? Ya, nah, yang ditanya ini jarak daripada matanya Tono ke layang-layang ini. Bagaimana? Berapa ya? Nah, tentu kalian sudah punya asumsi atau hipotesis sendiri bagaimana untuk menyelesaikan kasus ini. Kita lihat, betul sekali seperti apa yang kalian sudah bayangkan sebelumnya, bahwa kita bisa mengerjakan atau menyelesaikan masalah Tono ini dengan menggunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras itu kalian sudah pelajari di kelas 8 dengan panjang lebar bersama Ibu Arla dan Ibu Aryani. Oke, apa bunyi teorema Pitagoras? Ada yang tahu, penonton di studio, ada yang tahu bunyi teorema Pitagoras? Apa bunyi teorema Pitagoras? Oh ya, iya. Ada yang bilang C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ya, itu harus dijelaskan lagi bahwa bunyi teorema Pitagoras itu adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain. Kalau kita konversikan ke kasusnya Tono, itu akan menjadi kuadrat jarak pandang Tono dengan layangan, ya, itu sama dengan kuadrat tinggi tiang listrik dari matanya Tono
tambah dengan kuadrat jarak tono ke tiang listrik. Oke? Sehingga jarak pandang tono dengan layang-layang adalah, silakan kalian hitung sendiri, dengan tinggi tiang listrik diukur dari matanya tono itu adalah 4 meter, dan jarak berdiri tono dengan tiang listrik itu adalah 3 meter. Gimana ya? Oke, coba ya kita bikin ilustrasi, bukan share whiteboard. Misalkan ya, tono berdiri di sini ya, ini tono berdirinya di sini. Klik, ya. Kemudian tiang listriknya jaraknya dia berdiri di sini nih. Klik. Kemudian puncak tiang listriknya atau layangannya dia ada di sini. Klik, ya kan? Sekarang coba kita gambar. Nah, ini yang ditanya. Oke. Kemudian kita juga gambar nih. Oke, misalkan saja begitu. Oke, kayaknya agak sedikit miring ya. Ya, maklum lah anak. Kadang-kadang ibu ini sifat perfeksionisnya mencuat keluar. Dan di sini guys, ya betul sekali. Jadi letak-letak posisi-posisi ini kayak membentuk segitiga siku-siku. Ya, nah sekarang yang ditanya di sini adalah, ini kan jarak tono, ini kan si tono nih, tono. Jarak tono tiang listrik itu adalah, langsung aja ya, ibu langsung masukkan nilainya. Itu adalah berapa ini? 3 meter, betul sekali. Meter. Kemudian jarak dari tiang listrik tinggi tiang listrik diukur dari matanya tono itu adalah 4 meter. Oke. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan di sini. Ini yang menjadi tanya-tanya ini yang ini. Misalkan kita menamakan dia X. Kita namakan dia X ya. Itu berapa sih? Nah, ini yang kita ingin tahu. Oke? Nah, dengan ilustrasi seperti ini kita langsung tahu bahwa kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Oke, coba kita kerjakan ya. Kita kerjakan bersama-sama bahwa misalkan X ini, ibu langsung saja ya, X ini sama dengan X kuadrat. Oke. X kuadrat sama dengan ini 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, ya kan? Atau X itu sama dengan, X aja langsung ya, sama dengan akar dari 3 kuadrat itu berapa? 9. 4 kuadrat berapa? 4 kuadrat berapa? Penonton di studio? 4 kuadrat. 16. Ya, pintar sekali. Atau X ini sama dengan akar dari 25. Pintar sekali anak-anak hitungan kalian. Atau akar 25 itu kita tahu bahwa itu adalah 5 meter. Ya, betul sekali. Sehingga kita tahu bahwa ternyata tinggi tono terhadap jarak pandang mata tono ke tiang listrik, ke puncak layang-layang, ke layang-layang dia yang tersangkut di puncak tiang listrik itu adalah 5 meter. Gampang kan, anak-anak? Gitu. Nah, dengan demikian, apa nih yang kita bisa lihat? Bahwa ternyata kita sudah bisa menerapkan bentuk apa? Bentuk akar, anak-anak. Kita sudah menjelaskan. Apa kesimpulan kamu tentang bentuk akar dari kasus tadi? Kesimpulan kita apa ya ketika kita lihat ini? Coba kita lihat whiteboard yang tadi ya. Kesimpulannya apa dari sini? Akar 25 sama dengan 5. Apa ya yang bisa kita simpulkan? Oke, betul sekali. Seperti ada yang di benak kalian ya. Bisa kita simpulkan apa ya? Oh, ternyata akar dari sebuah bilangan yang dikuadratkan, akar dari A kuadrat itu sama dengan A. Akar A kuadrat sama dengan A. Ya kan? Nah, ini harus kalian catat sebagai salah satu bentuk yang pertama. Sebuah kesimpulan yang pertama di dalam operasi bentuk akar. Akar dari A kuadrat sama dengan A. Nah, rupanya yang tadi kita kerjakan dalam kasusnya tono,
Ini akar 25 sama dengan 5. Kenapa? Karena akar 25 ini sama dengan 5 kuadrat kan. 25 ini kan sama dengan 5 pangkat 2. Ya kan? Akar dari 5 kuadrat. Nah, ya. Yang paling gampang ini bisa saling meniadakan. Akar kuadrat dan juga pangkat 2. Oke? Sehingga kita bisa tahu bahwa akar dari 5 pangkat 2 sama dengan 5. Oke? Atau 5 pangkat 2 per 2. 5 pangkat 1 sama dengan 5 meter. Ya, itu aja. Ternyata kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebelum kita mempelajari akar ini, kalian sudah pernah melakukannya dan menerapkannya di dalam teorema Pythagoras yang sudah dipelajari. Ada persyaratannya bahwa A kuadrat itu tidak boleh negatif. Ya, tidak boleh negatif. Maksudnya bilangan yang ada di dalam bentuk akar ini tidak boleh negatif. Oke, karena itu akan menghasilkan bilangan yang bukan real lagi, tapi imajiner, nggak nyata. Nah, itu akan kalian pelajari nanti di dalam ilmu matematika di tingkat yang lebih tinggi ya. Tetapi untuk saat ini, kita harus memahami sebuah syarat bahwa A kuadrat tidak boleh negatif. Atau pernahkah kalian menemukan bilangan kuadrat yang hasilnya negatif? 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Coba kalian temukan, adakah bilangan yang di kuadrat, bilangan kuadrat yang negatif? Oke? Adakah bilangan yang dikuadratkan hasilnya negatif? Ada nggak sih? Kan kuadrat itu kan pangkat 2, genap gitu. Kalau negatif 1 dikuadratkan, berarti hasilnya jadi positif 1. Jadi kita sulit akan menemukan di dalam bilangan real ada bilangan kuadrat yang negatif. Sehingga akar dari A kuadrat, syaratnya A kuadrat tidak boleh negatif. Oke, camkan itu ya anak-anak ya. Maksudnya ini harus di dalam sini harus selalu positif. Oke, sekarang kita masuk ke kasus yang kedua. Pak Bram mempunyai tanah berbentuk persegi. Ya, ini tanah dia mau bangun rumah ya, katakanlah di daerah hijau ini ya. Dia memiliki tanah berbentuk persegi dengan luas 40 meter persegi. Wow, luas sekali 40 meter persegi. Jika salah satu sisi dari tanah tersebut akan dipasangi saluran air. Berapakah panjang saluran air tersebut? Jadi tanahnya dia berbentuk persegi, di salah satu sisinya saja mau dibentuk saluran air, ya, saluran air. Berapakah panjang saluran air tersebut jika tanahnya berbentuk persegi dan luas dari tanah tersebut adalah 40 meter persegi? Nah, oke, tentu kalian sudah punya solusi di dalam benak kalian dan kalian sudah tentu ada yang mencakarnya. Good job, anak-anak. Tapi kita lihat ya beberapa ilustrasi yang membantu kalian menyederhanakan pemikiran kalian. Misalkan ini adalah tanah Pak Bram ya, yang hijau, yang luar biasa. Pak Bram ini katakanlah dia orang yang super kaya, gitu ya. Nah, ini tanahnya berbentuk persegi, dengan luasnya itu adalah 40 meter persegi. Dan salah satu sisinya, yang ini anak-anak, ya, itu mau dipasang pipa air gitu, saluran air yang lurus, hanya di salah satu sisinya. Pertanyaannya, berapa panjang pipa tersebut? Yang kita ketahui ini adalah luas tanahnya Pak Bram aja. Yang ditanya adalah sisi tersebut, panjang sisi tersebut, karena mau dipasang saluran air. Nah, ini adalah pipa Pak Bram. Oke? Nah, tentu kita akan pakai operasi akar nih. Tapi seperti apa ya? Oh, Ibu pasang dulu akar-akarnya. Oke. Panjang pipa itu sama dengan akar dari luas tanah. Kenapa demikian ya? Itu sama seperti konsep persegi yang kita sudah pelajari pada tingkat sebelumnya. Bahwa jikalau diketahui luas persegi yang ditanya adalah panjang sisi, maka kita bisa menggunakan bahwa S panjang sisi persegi ya, itu sama dengan akar daripada luasnya. Sehingga panjang sisi tanah Pak Bram atau panjang pipanya itu sama dengan akar daripada luas tanah. Sehingga atau sama dengan akar dari 40. Nah, akar 40 berapa ya? Kalian pernah temukan tidak bilangan-bilangan kuadrat yang hasilnya 40? Susah kan? Nah, kita bisa pecah menjadi akar 40 ini sama dengan akar dari 4 kali 10. Ingat ya, 4 kali 10. 4 dan 10-nya di dalam akar ya. 4 kali 10 tetap di dalam akar. Kalian lihat cara Ibu menuliskannya ya. Sehingga kita bisa pecah lagi ya, akar 4 kali 10 sama dengan akar 4 kali akar 10. Akar 4 ini kita pisah ya. Akar 4 sendiri lalu pasang kali tetap kali akar 10. Oke? Sehingga akar 4 itu berapa? Tujuannya kan kenapa kita harus bikin akar dari 4 kali 10? Kan bisa juga 8 kali 5. Kenapa coba Ibu bikin
40 ini 4 kali 10, bukan 8 kali 5. Kenapa ya? Atau 20 kali 2. Kenapa Ibu bikin 4 kali 10? Ya, betul sekali. Karena kita harus memilih faktor yang merupakan bilangan kuadrat. Ini. 4 ini adalah bilangan kuadrat. Jadi yang kita pilih adalah bilangan kuadrat. Bisa juga 16, tapi 16 kali berapa ya? Bilangan bulat berapa yang hasilnya 40? Ada nggak? Nggak ada bilangan bulat yang memenuhi. Oke, sehingga hasilnya panjang pipa tersebut sama dengan 4 akar 10. Nah, ini 4 kali akar 10 sama dengan akar, oh sorry, anak-anak, ini ada sebuah kesalahan yang Ibu lakukan. Nah, ini adalah tetot, salah. Ini bukan 4 anak-anak, tapi akar 4 itu adalah berapa? 2 akar 10. 2 akar 10. Betul sekali. Apa yang bisa kita simpulkan dari kasus Pak Bram tadi, anak-anak? Apa yang bisa kita simpulkan ya? Ya, betul sekali. Bahwa akar dari A kali B itu sama dengan ya ini ya. Sama dengan akar A kali akar B. Betul sekali. Ini adalah konsep kedua atau aturan kedua yang kita bisa lihat, bahwa akar A kali akar B, akar A kali B sama dengan akar dari A kali B sama dengan akar A kali akar B. Nah, tuh. Dengan syarat adalah A dan B adalah bilangan positif. Gitu ya. A dan B adalah bilangan positif. Gitu. Sama dengan tuh, baru muncul tuh sama dengan. Nah, tadi kita sudah dapat 2 kesimpulan ya. Sekarang kita lihat lagi salah satu bentuk yang lain. Misalkan ada sebuah bak penampung berbentuk kubus. Kalian tahu kan bahwa kubus itu, apa ciri-ciri kubus? Apa ciri-ciri kubus, anak-anak? Memiliki panjang rusuk yang sama besar. Ya, ada berapa rusuk dalam kubus? Rusuk 12. Ya, 12 rusuk. Ada berapa sisi? Sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi. Oke, kalau kubus itu dibentuk oleh sisi-sisi yang berbentuk persegi ya. Rusuk-rusuk yang sama panjang. Nah, dia dapat menampung air sebanyak 64 meter kubik. Itu artinya apa? Volume daripada kubus tersebut adalah 64 meter kubik. Tentukan sisi bak tersebut. Nah, yang ditanya ini. Ini, panjangnya ini berapa nih? Dari sini ke sini. Oke, nah. Wow, Ibu udah langsung aja jawabannya ya. Coba anak-anak, Ibu kasih waktu untuk berpikir. Berapa ya panjang dari sini ke sini? Dari sini ke sini. Panjang nih, dari sini ke sini. Oh, miring. Oke, ada yang tahu? Coba Ibu kasih waktu untuk berpikir. Silakan. Ya, langsung saja. Volume bak berbentuk kubus adalah 64 meter kubik. Volume kubus itu rumusnya apa sih? Sisi pangkat 3. Sehingga 64 volume kubus, volume bak itu sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Sisi aja sama dengan berapa? Akar pangkat 3 dari 64. Nah, gitu kan cara kalian untuk menemukan jawaban ketika kalian menemukannya masalah seperti ini. Kalian akan menggunakan S sama dengan akar pangkat 3 dari volume. Ya. Untuk kubus ya. Nah, sehingga akar pangkat 3 dari 64 itu sama dengan apa? Akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3 ya. Atau hasilnya sama dengan 4 saja. Karena ini kalau di dalam bahasa yang sederhana adalah 3 dan 3 di akar dan 3 di pangkat itu saling meniadakan. Katanya gitu sih, atau 4 pangkat 3/3. Nanti itu akan kita pelajari salah satu sifat lagi daripada operasi bentuk akar ini. Jadi, sisi daripada salah satu panjang sisi atau rusuk daripada bak tersebut adalah 4 meter. Apa yang bisa kita simpulkan ya dari kasus bak ini, bak air ini? Betul sekali anak-anak. Jikalau sebuah bilangan akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A. Oke. Nah,
sama dengan A. Atau kita bisa tulis bahwa akar pangkat N dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat N per N. N per N berapa? Bilangan dibagi dirinya sendiri itu adalah 1. A pangkat 1. A pangkat 1 itu adalah sama dengan juga A. Betul sekali anak-anak. Nah, apa saja intisari dari pembelajaran hari ini? Kita sampai pada intisarinya. Yang pertama adalah akar A. Akar A itu akar dari A kuadrat. Ya, betul sekali. Ada yang teliti di rumah. Akar dari A kuadrat itu sama dengan A. Oke? Akar dari A kali B sama dengan akar A kali akar B. Don't forget ya, this is the first point. And this one is the second one. Akar A kali B sama dengan akar A kali akar B. And the third one is akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A. Oke? Dengan A dan B tidak negatif. Ya. Dan A dan B itu, dan N itu bilangan bulat ya, bukan bilangan pecahan. Oke? Oke. Kita lanjutkan. Ada beberapa catatan penting yang Ibu bisa berikan kepada kalian hari ini, yaitu ingat bahwa untuk akar kuadrat, jika A tidak negatif, nah harus jangan negatif ya intinya. Dia boleh 0 sih, dia juga boleh positif, tapi nggak boleh negatif. Akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya sama dengan A, ya kan? Betul juga kan? Coba kalian pahami baik-baik deh kata-kata ini. Nah, untuk akar pangkat N, nih, akar kuadrat dan akar pangkat N. Untuk akar pangkat N, jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Dan B tidak boleh negatif. Yang kedua, jika A negatif dan N itu ganjil, nah misalnya akar pangkat N, misalnya akar pangkat 3 dari N, akar pangkat 3 dari A, ya, karena N ganjil. Maka akar pangkat N dari N, akar N dari A, akar N dari A sama dengan B, jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Itu ya anak-anak ya. Gitu. Oke. Ya, itu aja catatan penting. Nah, ini juga nih. Akar A itu dibaca akar kuadrat dari A. Yang kuadrat yang duanya tuh seringkali tidak ditulis ya, karena sudah menjadi sebuah kesepakatan umum bahwa akar kuadrat itu duanya tidak ditulis, kecuali lebih besar dari 2. Kita bisa tulisnya akar 3, akar pangkat 3 dari A, itu ketiganya kita tuliskan. Sehingga di sini ada lambang N. Ini mewakili yang lebih besar dari 2 ya. Akar kuadrat dari A. Jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif, di mana akar A dikuadratkan sama dengan A. Akar pangkat N dibaca akar pangkat N dari A, ya seperti dari tadi ya, yang terkadang Ibu juga, sulit sekali ngucapinnya, tapi kita harus membiasakan diri untuk menyebut dengan benar. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B, jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Ini ulang lagi ya, poin penting yang tadi Ibu sudah berikan. Jika A negatif dan N ganjil, maka akar pangkat N dari A sama dengan B, jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A. Nah, sekarang ayo berlatih ya. Coba kita sederhanakan akar dari 108. Berapa ya? Coba, sekarang Ibu berikan kalian kesempatan. Pecahlah 108 menjadi faktor-faktor pengali, faktor-faktor yang berbentuk, yang mengandung bilangan kuadrat. Ya, ini akar kuadrat 108 itu seperti apa? Coba kita sederhanakan. Ibu kasih contoh ya, misalnya 108 aja. Nah, 108 ini kan sebenarnya adalah berapa kali berapa ya? Mungkin seingat Ibu, mungkin kalian bisa membuat dengan yang lebih sederhana, tapi seingat saya 108 ini adalah 9 kali 12 ya. 9 kali 12. 12 sendiri itu adalah 3 kali 4, jadi 9 kali 4 kali 3. Ya nggak sih?
Iya dong. Ya kan, coba kalian kali. 9 kali 4 kali 3. Sisanya 108 bukan? Ya betul kan, 108. Jadi kita bisa sederhanakan 9 kali 4 ini kan 36. Ya kan? Iya nggak sih? Atau 36 kali 3. Aduh, cuy. Saya hapus dulu ya. Eraser, iya. Nah, 36 kali 3. Oke, ini Ibu masih gambar pakai mouse ya. Doakan ya, Ibu segera dapat pen tab. Ini lagi dipesan nih dari luar negeri. Dia masih karantina ya, si pen tabnya. Akar 36, ini kan sama dengan akar 36 kali akar berapa? 3. Betul sekali. Akar 36 itu berapa sih? 6, betul. Kenapa begitu? Karena 6 kuadrat sama dengan 36. 6 kali akar 3 atau kita tulis sebagai 6 akar 3. Ya, betul kan? Oke. Oke. Coba kalian coba. Nomor 2, akar 147. Akar 147 berapa ya? 147 itu. 147 itu faktor-faktornya apa aja? Bisa dibuat pohon faktor. Seperti yang kalian sudah pernah pelajari sebelumnya. Bagaimana cara membuat pohon faktor? Silakan kalian bikin sendiri ya. Ini clear all drawing dulu ya. 147 ya, kalau kalian bingung, itu tuh berapa kali berapa ya? Coba ini bikin pohon faktor. Nah, 7 bagi 2 nggak bisa, karena ini bilangan ganjil. 7 bagi berapa ya? Bagi 3, bisa nggak? Bisa, coba. 47 bagi 3, berapa ya? 14 bagi 3, 4. 4 kali 3, 12 kan? Oke, 12. 40 berapa? 9. Betul sekali. 49 ini bilangan kuadrat bukan? Oh iya, ini bilangan kuadrat ternyata. 49 ini sama dengan 7 kali 7. Oh, berarti 147 sama dengan 7 kuadrat kali, aduh, jelek deh. 7 kuadrat kali berapa? 3. Betul sekali. Kita kembali ya ke dalam kita punya soal yang tadi. Nih. Oke, ini sama dengan akar dari 7 kuadrat kali 3. Nah, pohon faktor itu bisa kalian buat. Kalau ada yang bisa langsung kayak Ibu kerjakan nomor 1, bisa. Tidak harus sih membuat pohon faktor, itu untuk memudahkan kamu aja. Tapi sekali lagi ya, itu lama. Itu. Jadi sama dengan 7 akar 7 kuadrat, enggak sih? Kali akar 3. Akar 7 kuadrat berapa sih? 7 kuadrat diakarkan. 7 lah. 7 akar 3. Betul sekali. Coba kalian bikin akar 200. Ini gampang banget loh. Gampang banget. Gitu. Oke, langsung aja ya. Akar 200 berapa? Akar dari 100 kali 2. Betul sekali. 100 ini kan 10 kuadrat. Jadi sama dengan akar dari 10 kuadrat kali akar 2. 10 kuadrat berapa sih? Akar 10 kuadrat 10 akar 2. Wah, gampang lah ternyata. Akar 14400 berapa sih? Akar dari berapa nih? 144 kali, ini gampang sekali nih anak-anak. Aduh, kali 100. Silakan kalian pecah sendiri ya. Hasilnya berapa nih? Oke, selamat mengerjakan satu nomor terakhir. Tapi ada lagi, nanti dulu. Ada lagi. Cikerik. Ya. Saya juga sudah memberikan foto dan soal-soal ini di Google Classroom. Silakan kalian bisa mengerjakan. Baik itu nomor ini, yang ada dalam tabel, yang saya juga sudah memberikan panduan kepada kalian beberapa percobaan. The first one is I do. The second and the third one is, are we do. And then after that, you do yourself, ya. Jadi I do, we do, and you do. Nah, ini silakan kalian lakukan. Bagaimana menyederhanakan bentuk akar ini dengan menggunakan ketiga sifat yang tadi kita sudah pelajari. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita anak-anak. Silakan cek Google Classroom, lihat soal-soal yang saya sudah berikan dalam bentuk image di sana. Lalu silakan kalian kerjakan sebagai latihan mandiri. Untuk pertemuan selanjutnya, apa? Kita akan mempelajari tentang sifat bentuk akar yang selanjutnya dari operasi bentuk akar ini.
Lalu kita akan rangkumkan bersama bentuk akar, lalu saya akan memberikan formatif 3 khusus untuk bentuk akar. Setelah formatif 1, formatif 2, formatif 3, kita akan melakukan sumatif. Ya, Ibu akan mempelajari sekilas tentang notasi baku, bentuk baku. Setelah itu kita akan mengadakan sumatif untuk bab 1 ini. Anak-anak akan ada beberapa perubahan, tapi akan diinformasikan langsung dari sekolah. Untuk yang pastinya pada saat kalian liburan, yaitu di dalam minggu liburan yang akan diumumkan oleh wali kelas kalian, saya akan memberikan link bagi kamu semua untuk mengerjakan remedial bagi beberapa daripada kalian yang pada waktu formatif tidak mencapai nilai KKM ya. Kalian sudah tahu bahwa kita punya nilai KKM yang Ibu sudah bagikan kepada kalian. Nanti Ibu akan umumkan lebih spesifik di Google Classroom siapa-siapa saja yang memerlukan remedial. Selalu cek Google Classroom, karena terkadang Ibu sudah update sebelum Ibu kasih tahu kepada kalian. Jadi kalian bisa mulai baca nih. Kalian udah start lebih duluan. It's okay ya. Kalian udah misalnya gini. Video ini udah kalian nonton di waktu sebelum jam matematika. Oke, I really appreciate that. I do appreciate that. So, kalian bisa belajar anytime you can, anywhere ya. Dan segera tunaikan ya, penuhi tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Semoga kalian enjoy pada video-video yang sudah Ibu upload ya. See you guys on the next video. See you, bye-bye.